generasi literasi digitalisasi. Tiga hal ini yang mesti dikuasai oleh anak-anak Gen G katanya, Gen Z ya. Nah kita ini yang sudah angkatan 60, angkatan 70 apa sih itu lah. Ini angkatan anak-anak kita lah Bapak dan Ibu. Bapak Ibu yang kami muliakan, ini yang perlu kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu. SKL, standar minimal kelulusan anak SMP, itu minimal memiliki 5 kemampuan dasar. Jadi pemerintah kita sudah menentukan batasan kemampuan anak-anak lulusan SMP apa, lulusan SD apa, lulusan SMA apa. Lulusan SMP MTS itu ada 8 SKL atau standar kelulusannya. Yang pertama apa? Iman dan takwa. Ini wajib ya Bu ya. Anak yang gak sekolah pun wajib harus punya iman dan takwa. Anak SMP standarnya yang pertama, lulus anak SMP itu wajib punya standarisasi iman dan takwa. Minimal bisa baca tulis Al-Quran dan bisa melaksanakan sholat dengan baik. Itu standar iman minimal. Bisa baca tulis Al-Quran dan bisa melakukan sholat dengan baik. Artinya baik itu sesuai dengan tuntutan Rasulullah SAW. Satu. Yang kedua apa? Yang kedua adalah kewarganegaraan. Jadi semua anak SMP itu wajib punya kewarganegaraan, yaitu Indonesia. Jelas dibuktikan dengan tanda KTP. Jadi makanya anak-anak SMP itu sudah dipersiapkan untuk punya KTP, untuk naik SMA nanti punya KTP-nya. Tapi kewarganegaranya sudah jelas. Artinya apa? Anak itu ada bapaknya, anak itu ada ibunya. Jadi nasabnya jelas. Anak itu mesti ada ayah dan ibunya. Ini yang dimaksud dengan kewarganegaraan. Yang ketiga adalah kelulusan itu anak SMP wajib memiliki penalaran yang kritis. Maka jangan kaget kepada ibu kalau anak-anak kita sekarang itu kalau bahasa kitanya ngeyel, ya Bu ya. Padahal bukan ngeyel itu, tapi penalarannya kritis. Anak itu kritis sekali. Kalau nanya kepada emaknya atau bapaknya nggak memuaskan, pasti ngedumel. Ditanya begitu aja bapak nggak tahu, bapak nggak tahu kayak siapa pun. Dikit-dikit jangan nanya saya nggak tahu itu. Anak-anak jangan kritis. Kenapa? Yang memang standarnya begitu. Anak lulusan SMP wajib kritis. Makanya bapak dan ibu siap untuk ditanya oleh anak-anaknya yang begitu kritis sekali. Nanya ini jawabnya mesti ini dan sebagainya. Kadang-kadang kita malas, capek ditanya sama anak, nanya dulu. Padahal itulah tanda anak itu cerdas. Sehingga dia selalu bertanya dan berpikiran kritis. Dia mampu untuk mengungkapkan argumen-argumen berdasarkan apa yang dia baca, apa yang dia lihat, dan apa yang dipahami. Jadi bapak dan ibu jangan menganggap anak yang kritis itu bawel dulu, nanya dulu, sampai mamanya jawabnya. Tidak, ya. Ini menunjukkan bahwa anak bapak ibu sesuai dengan standar lulusan SMP. Apa yang keempat bapak dan ibu? Mandiri. Jadi wajib anak SMP itu lulusnya harus punya kemandirian. Jangan anak sudah SMP, udah mau naik SMA, sekolah masih di mandiin. Ada Bu? Ada yang anaknya masih dimandiin? Ada. Mau sekolah masih dibangunin. Bangun. Ada enggak? Ada enggak? Saya di rumah. Jangan sampai begitu. Anak sudah SMP, hendaknya dia juga mampu bertanggung jawab untuk dirinya minimal. Yaitu apa? Ketika dia jam-jam sekolah ya waktunya sekolah bangun, gak usah dibangunin sama
ayahnya sama ibunya. Kalau ini kalau nggak dibangun nggak bangun, ada nggak Bu? Berarti belum punya kemandirian tuh. Jadi wajib anak SMP itu sudah punya kemandirian, punya tanggung jawab apa yang dia lakukan, dan dia mampu bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada siapa? Kepada perbuatan ibunya. Anak itu dijajani 10.000 misalnya, kasih 10.000, dia tanggung jawab, uang itu untuk apa? Minimal untuk jajan, untuk minum dan sebagainya, bukan untuk yang lainnya yang tidak ada kebutuhan untuk dia. Kelima, sehat. Jadi anak SMP itu lulusan SMP wajib punya kesehatan yang alhamdulillah sekarang sudah dibantu dengan apa Bu? MBG. Gak usah ngomong MBG yang pelakana juga. Pokoknya kita terima apa yang kita dapatkan. Alhamdulillah. Itu salah satu bentuk kepedulian pemerintah untuk meningkatkan kesehatan anak-anak, yaitu diberikan MBG. Makanya pagi-pagi kita, meskipun kita semua ini bapak-bapak ibu mengayani anak-anak tuh, mengajarkan ketika nanti datang jam 8 nanti datang biasa MBG, lalu kita tahan dulu sampai anak istirahat baru kita bagikan. Jadi MBG, dan saya harapannya kepada bapak ibu jangan melulu ya apa ya, jangan hanya mengandalkan MBG, takutnya anak nggak kenyang. Takut nggak kenyang Bu, makanya segini ya. Ya. Jadi ada pendampingnya lah. Jangan hanya mengandalkan MBG, takut anak nggak kenyang. Ya Bu ya. Dan tenang aja Bu, di sini ada tim pencicipnya, ada testernya Bu. Jadi nanti kalau ada yang keracunan bukan anak ibu. Ini ya biasa Bu. Yang di depan ini Bu, itu tenang aja. Jangan dong, Jangan biasa dicicip. pencicipnya harusnya orang Tidak ada pencicip-cicipnya. Anak bapak ibu pada sama tenang. Iya, bang iya. Kalau ada yang nanti keracunan itu sudah Jadi percobaan. Tapi yang jelas insya Allah aman ya, karena sudah ada tim icip-icip. Jadi sebelum nyampe ke siswa sudah dicicipin dulu layak apa tidak, maka itu dikonsumsi oleh anak bapak dan ibu. Yang kena bapak ibu, yang kena lulusan SMP wajib mampu berkomunikasi, punya komunikasi yang bagus. Dan ini yang harus dimiliki oleh kita semua, termasuk anak bapak ibu. Makanya jangan kaget ketika anak bapak ibu masih SD pun ngomongnya sudah enak. Ngomong itu kayak ditata, tak. Ada pembukaan, ada isi, ada penutup. Itu salah satu bentuk komunikasi yang baik. Nah ini tuntutan kita semua. Sekarang ilmunya hebat dulu. Kalau tidak mampu berkomunikasi, mereka akan susah untuk bergaul dengan sesamanya. Apalagi selawan jenis, kita butuh komunikasi yang bagus. Ketika kita mandek di komunikasi itulah, maka kita dianggap tidak berpengaruh. Yang ketujuh Bapak dan Ibu, apa yang harus dimiliki oleh lulusan SMP? Kolaborasi, mampu bekerja sama. Ya Bu ya, mampu bekerja sama dengan yang lain. Tidak ada suatu pekerjaan yang bisa dikerjakan dengan sendirinya, tapi semua membutuhkan orang lain. Saya membutuhkan Bapak dan Ibu dan semua. Pasti kerjasama itulah akan menjadikan kesuksesan hidup anak-anak. Dan yang ke berapa Bu? 8. Yang ke-8. Ini penekanan saya kepada Bapak dan Ibu. Kreativitas. Lulusan SMP anak-anaknya harus punya kreatif. Bapak dan Ibu, saya mewajibkan ke anak kelas 7, kelas 8, kelas 9 wajib punya prestasi minimal 2 prestasi dalam 1 tahun. Kegiatan prestasinya apa saja, boleh akademik maupun non akademik. Untuk apa? Menunjang kreativitas anak, supaya anak punya kreativitas.
saya wajibkan satu semester minimal satu. Jadi 1 tahun 2, atau bisa dilakukan di ujung tahun 2 sekaligus, atau di awal tahun 2 sekaligus. Wajib medalinya itu harus ada dimiliki oleh anak. Dan nanti saya cantumkan di rapotnya. Jadi ada dapat piala apa, atau dapat medali juara kelas apa. Apakah lomba matematik, lomba IPA, atau lomba nyanyi dan lain sebagainya. Kita ini sekarang tuntutannya prestasi Bapak dan Ibu. Dan madrasah sekarang dipacu. Madrasah hebat kayak apapun, kalau tidak ada prestasi yang bisa dilihat, yang bisa dilihat lah Bu. Apa yang bisa dilihat? Yaitu misalnya juara OMI, juara OSM, juara apa dan sebagainya. Silat, bisa taekwondo, bisa vokalis, dan lain sebagainya. Dari kecil atau dari cilik, itu namanya jenis prestasi. Nah, inilah tuntutan anak-anak sekarang Bapak dan Ibu. Maka harapan saya, semua tidak bisa dibiayai oleh madrasah untuk memacu atau mendapatkan prestasi itu, butuh bantuan Bapak dan Ibu. Termasuk bagaimana kita supaya nilai TKA kita nanti anak kelas 5 itu bagus. Kenapa? Supaya mendapatkan sekolah-sekolah negeri pilihan. Misalnya, saya lebih bangga kalau anak-anak kita itu ada yang masuk IC nih Bapak Ibu. Ini udah berapa tahun anak-anak kita belum ada yang masuk IC. Man Islam, Man Itisan Cidikiyah. Apakah itu yang di pusatnya di Serpong, apakah yang di Pekalongan, apakah yang di Lampung, Gorontalo, Pare dan sebagainya. Itu Man IC, jumlahnya ada 18 Man IC. Kenapa Man IC? Man IC itu lulus Man IC insya Allah 90% masuk PTN unggulan Bapak Ibu. Man IC itu yang kemarin kita Ada 10 top PTN. 10 top PTN. Ada 10 perguruan tinggi negeri unggulan di Indonesia. Dimulai UI, UGM, Undip, Erlangga, Brawijaya, ITB, IPB, apa satu lagi? Ada top 10 pokoknya. Top 10. Itu biasanya diisi oleh anak-anak mandiri. Di samping ada juga SMA 8. Kemudian yang lainnya oleh, mohon maaf, SMA mana Bu? Penabur, Santa Carolus, apalagi Santa Yosef. Kita jangan kalah Bapak Ibu, ya, sama santo-santo itu. Ya. Makanya kita harus pacu anak-anak kita masuk ke SMA unggulan besok supaya UI dikuasai oleh kita umat Islam. Amin. UGM dikuasai oleh kita umat Islam. ITB, IPB, Erlangga, Brawijaya, Undip harus dipegang oleh kita.